berkumpul malam hari ini untuk mendoakan jiwa-jiwa yang ada di marketplace dan workplace. Mari kita menyiapkan hati kita. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena salah satu berkat Tuhan luar biasa yang Tuhan lakukan. Saat malam hari ini Tuhan, di My Office, My Calling, tanggal 11 Juli 2022, kami kembali lagi untuk mengadakan doa untuk marketplace dan workplace. Tuhan, kami minta biar Tuhan yang akan mengurapi kami semua, baik kami yang bertugas melayani maupun jemaat Tuhan yang bersama-sama bersatu hati untuk berdoa. Bahkan kami akan dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan kekuatan, kemampuan hadirat Tuhan untuk bagian kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami buka My Office, My Calling malam hari ini ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Please step carefully. Thank you. Syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Gambir 2. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari setiap kita datang sama Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Ini yang kami rindukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di pujian kami Tuhan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami puji namamu, kami sembah Kau. Kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji namamu Yesus Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu ya Tuhan. Itu kerinduan kami, itu pujian kami Tuhan. Hanya kepadamu, hanya untuk-Mu. Haleluya, oh, haleluya. Shikarara
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini nyanyian kami Tuhan malam ini ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami mau lebih lagi Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduan kami ya Tuhan. Malam ini kalau kami boleh ada Tuhan sampai malam ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami. Kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di kendaraan, di mobil, di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih buat malam ini. Dalam nama Yesus, sebentar kami bersuka cita di hadapan-Mu. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya ucapkan saudara shalom. Saya mau sapa dulu saudara ya. Baik, saya mau sapa saudara dulu. Boleh dikeluarin dulu PowerPoint-nya ya. Baik, shalom. Boleh angkat tangan saudara semuanya di layar kita semuanya. Biar kita bisa melihat satu dengan yang lain saudara. Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Baik, boleh angkat tangan kita di hadapan ke handphone atau laptop kita. Lambaikan tangan kita saudara. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara malam ini. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan dibilang firman Tuhan katakan apa yang gak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan buat kita. Amin. Bagi orang yang mengasihinya. Saya ucapkan shalom semuanya. Ada Bu Devi ya di sini. Senang sekali Bu Devi dan Kak Wiwin ya, dan rekan-rekan sister-sister yang di jalan, di rumah ya. Puji Tuhan, Kak Steni udah sampai rumah ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan memuji menyembah Tuhan saudara. Ada satu pujian, jangan lelah ya. Bilang sama-sama, bilang jangan lelah saudara. Jangan lelah. Haleluya, haleluya.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, oh, akan segalanya. Katakan kembali saudara, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, oh, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersukacita saudara malam hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kembali, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, sama-sama katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, oh, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara sendiri yang katakan, ya, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi buat Tuhan Yesus saudara. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama yang percaya katakan, jangan lelah
Jangan lelah. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Ya, saya mau lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar ya. Puji nama Tuhan. Coba sama-sama bilang ya saudara di setiap kita. Bilang jangan lelah saudara, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ya, saya percaya saudara yang ada di kantor, di rumah, bilang sama-sama dalam hati kita, dalam perkataan kita, bilang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, sama-sama semua bilang dalam di room kita masing-masing katakan jangan lelah bekerja di ladang. Boleh dibuka mic-nya saudara, boleh dibuka mic-nya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bilang sama-sama saudara, katakan sama-sama jangan lelah. Jangan lelah. Amin. Ya, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ya. Amin. Saya berdoa biar roh saudara terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya membuka ruang kesaksian buat Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini malam ini. Biarlah setiap kita boleh diberkati lewat kesaksian kita, Saudara. Baik. Baik. Ya. Langsung aja diklik saudara mic-nya ya saudara, langsung saudara boleh bersaksi buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Adakah Bapak Ibu yang mau bersaksi? Bisa dibantu sama Kak Hedi. Kak Hedi boleh bersama kami? Ya, bersama saya. Ya. Baik. Nah, kelihatan semua ya. Ya, adakah yang mau bersaksi saudara? Menceritakan kebaikan Tuhan. Teman-teman, mungkin ada malam hari ini ada yang mau bersaksi. Ya. Ada saudara yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan? Ya, malam ini kita akan dilayani. Oh, Ibu Devi ya, puji Tuhan. Kak Wiwin. Ibu Devi, pembicaranya Ibu Devi ya. Oke, baik. Ada Kak Wiwin yang mau bersaksi? Ya. Ya, saya terus mendorong ya di tempat ini. Di sini ada Ibu Kitty juga ya, Ibu Kitty. Kita membuka saudara room di mana kesaksian kita berikan apa yang, karena kalau bicara kesaksian setiap hari kita mengalami kesaksian. Amin. Ya, sampai hari ini kita adalah bersaksi dimanapun kita berada, ada kesaksian, ada cerita. Saudara, kalau diceritakan banyak sekali ya. Ya, malam ini saya percaya menjadi malam yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Menjadi malam yang luar biasa. Baik. Saya pernah cerita atau belum ya? Saya pernah mengalami di keluarga saya ketika saya menikah di 2 tahun pernikahan saya bersama istri saya, Boru Simanjuntak, saudara. Istri saya Boru Simanjuntak, ya Frida namanya. Jadi dia mengalami yang namanya kista, saudara. Jadi 2 tahun pernikahan kami, dia perutnya sakit, lalu saya sempat ke dokter, udah cek semua, dibilang kistanya sebesar biji salak katanya. Lalu saya pergi ke Cikini, saudara. Itu kebetulan ada dokter yang satu marga juga ya, opung ya, itu saya lupa namanya, kalau nggak salah Togar ya, Togar apa Tagor saudara ya, Togar apa dokter Tagor ya, dokter Togar kalau nggak salah ya. Lalu karena dia penyakit dalam saudara, sehingga dia alihkan ke beberapa temannya dokternya, Togar apa Tagor saya lupa saudara. Tapi di situ dicek saudara, pasti cek, kebetulan dokternya Kristen saudara. Dia nyanyi ku telah mati dan tinggalkan di USG saudara, cara hidupku yang lama. Dia bilang, Bu, tadinya kistanya 1, Bu, kistanya ada 2 katanya. Wah, di situ saya sama istri kami mendengar itu tambah berdoa saudara. Lalu kami berdua berdoa di mana declare. Jadi kalau ada dosa-dosa masa lalu, kesalahan, kami declare minta ampun, dan wah semuanya kami doakan semua dalam nama Yesus. Terus kalau ada yang menyakiti, wah kurang lebih begitu saudara. Jadi kita bereskan semua, sudah selesai bereskan.
Akhirnya kata dokter ini mesti disinar katanya, disinar. Lalu kami pindah ke Rumah Sakit Pasar Rebo, saudara. Hampir setiap hari saya datang ke Rumah Sakit Pasar Rebo untuk disinar. Tetap kita berdoa dan kita lakukan percaya mukjizat Tuhan masih ada gitu. Singkat cerita disinar. Lalu singkat cerita berapa bulan kemudian Desember, saudara, saya ingat tahun 2011 Desember. Lalu dokternya periksa, saudara. Saya lagi nonton TV, saudara. Saya nonton TV di rumah. Istri saya sama mertua saya datang ke rumah sakit. Lalu habis Desember itu dari hamba Tuhan, maaf ya, dari hamba Tuhan yang ada nama sampai yang tidak ada nama sampai ada nama. Jadi kalau ada hamba Tuhan saya bilang, Pak doain istri saya, Pak doain. Jadi kemana-mana saya selalu minta tolong, Pak doain hamba Tuhan yang ada namanya sampai nggak ada namanya, saudara. Dalam arti hamba Tuhan besar yang ada namanya sampai hamba Tuhan yang biasa bilang, udah kami rindu, pokoknya didoakan. Saudara, singkat cerita masuk tahun baru, masuk minggu pertama, minggu kedua diperiksa ulang, saudara, di Cikini. Lalu di situ dokternya periksa, saudara, apa yang terjadi ketika diperiksa lagi, kistanya hilang, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya hanya dengan doa bersama Tuhan, menyerahkan hidup kita, maka mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Baik, saudara, ada lagi yang mau bersaksi, saudara? Dan malam itu di hari itu ketika saya sambung lagi sedikit lagi. Jadi ketika saya di telepon mertua, dibilang kistanya hilang. Di situ saya nggak bisa nangis, nggak bisa ketawa. Kenapa? Karena hampir setiap hari berdoa dan menangis dan berdoa terus, saudara. Dan ketika mukjizat terjadi udah nggak bisa nangis lagi karena udah sukacita dan senang. Dan saya percaya itu menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Baik. Ya, kalau tidak ada kita akan masuk firman Tuhan, ya. Apakah ada yang mau menceritakan ya dari sister-sister yang ada di sini ya? Saya percaya malam ini malam yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara ya. Malam ini malam yang luar biasa. Baik. Sudah cukup? Gimana Kak Hedi? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Devi. Mari kita persiapkan hati kita. Saya persilakan Bro Davis untuk membawakan pujian. Dan nanti langsung Kak Devi untuk membawakan firman Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan malam ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau datang
hati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi saudara katakan, hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya serahkan hamba-Nya. Berada di dalam acara doa My Office My Calling. Berkat bagi kami ya Tuhan kalau kami boleh Tuhan, terima kasih Tuhan berkati acara ini. Dan setiap firman yang ditaburkan itu boleh jatuh di tanah hati yang subur, boleh dapat berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan menghasilkan buah 30, 60, 100. Acara ini juga ya Tuhan, doa-doa yang akan kami sampaikan, kami percaya ada hikmat pengurapan Tuhan atas kami semua, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Suara saya jelas terdengar? Jelas Ibu. Oke, teman-teman, saya sapa semuanya. Ada Pak Davis, Pak Bartel, ada Sis Regina, Bro Steny, Sis Heidi, Bro Jeffrey. Ini teman di kantor kami. Terus ada Ina Utapea, ada Sis Wiwin, ada Tata, Anastasia Dalita, panggilannya Tata. Felix, Nora, Pak Luski, terus kemudian Arta ya, ada Arta, ada Bu Kitty, ada Yuke, ada Ita, Sis Ita, Sis Marlin, Sis Olive, Sis Eli, ada Yemima, ini juga teman dari kantor Global Corp, terus ada Bu Lydia, ada Broyo, Yosona, ada Bu Refna. Terima kasih untuk kehadiran semuanya pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini, kemarin saya dimintakan judul sama Steny mengenai doa. Jadi apa ya, sudah sedemikian banyak nih doa yang disampaikan di My Office My Calling. Jadi saya pikir doa yang dijawab, doa yang semuanya about pray. Jadi saya ngambil gini,
apa yang harus dilakukan? What to do if your prayers are not answered? Artinya apa yang harus dilakukan bila doa-doa Anda tidak dijawab, doa-doa kita tidak dijawab. Saya sebenarnya firman Tuhan ini kalau saya bilang, teman-teman pasti akan bertanya, emang ada doa yang nggak dijawab? Itu. Kalau saya jawab, sebenarnya doa-doa kita itu semuanya sebenarnya dijawab oleh Tuhan. Hanya kenapa ada doa yang nggak dijawab oleh Tuhan? Karena gini, kita buka next slide, kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Dikatakan Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Jadi apa yang kita minta sebenarnya Tuhan menjawab. Tuhan mengabulkan. Hanya saja kita tuh kan pikir begini, dan di sini saya perlu tegaskan bahwa janji Tuhan bahwa Allah itu selalu menjawab setiap doa yang dilakukan sesuai dengan firman-Nya, dan yang juga dilakukan dengan iman. Itu 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 yang kita baca tadi. Terus lantas kenapa kita suka berpikir bahwa ada doa-doa kita yang nggak dijawab? Tuhan tuh selalu menjawab doa kita, namun nggak selalu kelihatan bahwa Tuhan menjawab doa-doa yang kita naikkan. Coba kita buka next slide. Baca Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dikatakan bahwa jika kita meminta sesuatu di dalam doa yang kita yakini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sama sekali bukan sesuatu yang egois, mementingkan keinginan kita sendiri. Terus sesuatu yang bukan di luar kehendak Allah, tetapi adalah kehendak Allah. Namun kita nggak melihat doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Nah, itu kita pasti akan bertanya, kenapa ya? Padahal sesuatu yang baik, sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak egois, permintaan kita tuh nggak egois, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Di sisi lain, firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tapi di sisi lain, pengalaman kita mengatakan bahwa kita pernah meminta kok. Dan hal itu nggak diberikan kepada kita. Jadi mana yang benar? Mungkin jawabannya bisa mengagetkan Bapak Ibu. Yang benar adalah keduanya benar. Keduanya benar. Kita pernah meminta tapi nggak diberikan. Yes. Kita meminta dan diberikan. Yes. Nah, tunggu dulu. Firman Tuhan kan bilang bahwa Ia akan menjawab semua doa kita. Tapi kita belum melihat bahwa itu terjadi. Nah, jadi yang benar itu seperti apa? Next slide. Yohanes 4 ayat 24. Kita baca. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan Allah itu roh. Ibrani 11 sampingnya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Kemudian Ibrani 11 ayat 1. Yang paling terakhir kalimatnya, segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Allah bergerak di alam roh untuk menjawab doa-doa kita. Tetapi butuh dukungan iman untuk kita dapat melihat hal itu menjadi kenyataan. Iman diperlukan untuk memindahkan hal-hal yang ada di alam roh ke dunia fisik, ke dunia kasat mata yang bisa kita lihat. Apakah Tuhan terlambat menjawab doa? Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan, iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini nggak berkata bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak ada. Tapi dikatakan yang tidak kita lihat. Artinya kalau tidak kita lihat, artinya apa? Ada.
tapi kita nggak melihat, belum melihat. Nah, segala sesuatu itu memang ada dan belum dimanifestasikan ke alam fisik, alam yang kasat mata. Misalkan contoh, pas saya begini kasat mata, saya lihat televisi. Kita memohon untuk televisi. Kita bisa lihat kan televisi itu, tapi waktu kita memintanya di alam roh. Manifestasinya kita harus punya iman. Iman itu adalah kunci. Jadi sama hanya dengan sinyal radio atau televisi ya, kita TV yang selalu memancarkan siaran. Kita nggak lihat signalnya, kita nggak lihat sinyalnya itu di dalam ruangan atau waktu kita menelpon, kita nggak lihat sinyalnya. Tapi kita tahu di dalam ruangan, kita tahu sinyal itu ada. Didukung dengan apa? Oh, televisi beroperasi dengan baik, handphone kita baik. Tapi kalau signal kita nggak baik, kita nggak bisa lihat siaran televisi dengan baik. Kemudian internet kita suka terganggu. Jadi Allah juga menjawab doa-doa kita dengan cara yang mirip. Ia memberi kepada kita tuh segala sesuatu di alam roh melalui iman kita. Dan kita harus meraihnya, membawanya masuk ke alam fisik di mana kita berada. Alam fisik dan alam roh bekerja bersama secara paralel, sama-sama. Jadi Allah menjawab doa-doa kita, tapi harus dijembatani oleh kedua hal tersebut. Alam roh yang tidak kelihatan dan alam fisik di mana kita hidup. Nah, apakah Tuhan terlambat menjawab doa? Kita bukan slide berikutnya. Ada contoh mengenai Daniel. Ini jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Di dalam kitab Daniel 9 ayat 22 sampai 23, saya bacakan, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan atau doa, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. Bapak Ibu, salah satu penghancur iman yang paling merusak, yang membuat kita sering down, yang merusak iman kita, yang membuat kita tidak percaya, membuat kita meragukan, adalah saat kita merasa bahwa Tuhan terlambat. Tuhan datang terlambat. Tuhan datang terlambat, saya udah terlanjur sakit. Saya udah terlanjur melewati ini, saya udah terlanjur nggak lulus ini, saya udah terlanjur begini, begini, begini. Kita hidup di dunia yang serba instan, sehingga kita merasa sesuatunya kita bisa atur. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Kita minta terus kemudian tersedia di depan mata. Semuanya sesuai dengan keinginan kita dan waktu kita. Tapi contoh di dalam Daniel 9 ayat 22 sampai 23 yang barusan saya baca. Daniel 9 ini bicara tentang doa dan harapan Daniel akan Allah yang membebaskan. Intinya, ini panjang kalau dibahas pasal 9. Intinya, Gabriel memberitahukan pada saat Daniel mulai berdoa. Dikatakan pada saat dia mulai berdoa, Allah memberi perintah kepada Gabriel. Waktu Daniel berdoa, Allah tahu. Waktu dia mulai berdoa, Allah tahu. Dia memberi perintah kepada Gabriel untuk membawa jawaban doa kepada Daniel. Bila kita baca jawaban yang datang untuk Daniel itu kelihatannya segera. Dia mendengar doa Daniel dan dia memberi perintah kepada Gabriel. Itu hanya terjadi beberapa menit. Artinya jawaban itu segera. Daniel terima. Ada jeda sih antara waktu Allah memberi perintah kepada Daniel dan jawaban sampai dan termanifestasi di alam fisik. Jadi sampai dalam waktu yang singkat ceritanya. Kita selalu menganggap bahwa bila sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hal itu akan terjadi dengan sekejap. Di sini kita melihat ada waktu yang Tuhan berikan untuk perintah itu termanifestasi di alam fisik. Kemudian kedua kita baca Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu.
sejak hari pertama Tuhan sudah mendengarkan doa Daniel. Tapi kenapa baru dijawab 21 hari kemudian? Di pasal 10 nanti bisa dibaca lagi. Tuhan menjawab kenapa 21 hari, artinya itu 3 minggu, 7 kali 3, 21 hari. Kenapa 3 minggu baru dijawab? Kita bertanya kenapa doa Daniel di pasal sebelumnya dijawab dengan segera, mungkin cuma beberapa menit, tapi di pasal berikutnya kenapa 3 minggu? Padahal kita tahu nats di Alkitab, pasal di Alkitab mencatat bahwa Allah tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Nah, di pasal 9 ini, kita tahu ada peperangan rohani di sana. Bapak Ibu baca di pasal 10 ini. Daniel sedang berpuasa pada saat itu. Jadi, Daniel berpuasa, dan waktu dia berpuasa meminta pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan 21 hari. Kenapa 21 hari? Ada peperangan di alam roh, peperangan rohani. Sampai kemudian di ayat 12 itu dikatakan, lalu berkata, jangan takut sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Perlu 21 hari untuk menjawab doa Daniel. Daniel berpuasa meminta pertolongan Tuhan, dan saya percaya Tuhan menjawab kedua doa tersebut pada waktu doa itu sudah dinaikkan. Waktu kita menaikkan doa, sebenarnya Tuhan sudah mendengarkan. Yang penting itu segalanya baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak egois, tidak untuk kepentingan diri kita sendiri. Dijawab dalam waktu 3 menit. Yang berikutnya dijawab dalam waktu 3 minggu. Nah, kita lihat intinya Allah menjawab doa-doa kita. Ada begitu banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi dari saat Ia menjawab doa-doa kita sampai kita melihat jawaban doa itu menjadi kenyataan. Kita harus percaya, dan iman itu adalah kata kuncinya. Kita beriman bahwa segala sesuatu jadi. Kadang kita berdoa. Suara saya masih bisa didengar? Dengar, Bu. Oke. Dengar jelas. Soalnya Masih, Bu. lihat ada gerakan-gerakan. Jadi sebentar ya, saya mesti matiin beberapa ini. Oke. Iman adalah kata kunci. Jadi iman itu harus menjangkau ke alam roh, membawa jawaban itu ke alam fisik. Jadi iman salah satu yang menentukan. Tadi Bro Davis minta untuk membawakan kesaksian. Nah, saya ada sedikit kesaksian mengenai ada satu hal sih yang saya ingat yang paling terakhir. Anak saya yang kedua, Moshe, mungkin udah saya sempat story, dia keterima belum lolos seleksi sampai ke nasional, tapi dia lolos seleksi sampai tingkat kota Jakarta Selatan untuk paskibraka. Dia menginginkan menjadi Danton, komandan peleton. Terus kemudian saya bilang, berdoa deh, kamu berdoa aja. Tapi suara dia memang tidak bulat. Untuk menjadi Danton semua laki itu dites suara. Terus dia bilang, saya bilang, kalau begitu kamu apalagi? Ya udah masuk di pasukan pengibar bendera. Tapi sekarang udah terpilih aku itu di pasukan 17 waktu pagi, terus kemudian di sore aku tuh di pasukan 45. Saya tuh cuma bilang begini, Moshe, nggak ada hal yang mustahil. Kita berdoa, walaupun pasukannya sudah terbentuk, tidak ada yang mustahil, kita berdoa dan semuanya jadi. Saya berdoa malam ini, besok jawaban doa terjadi. Besoknya dia pulang, dia bilang begini, aku masuk ke pasukan pengibar bendera. Terus saya sendiri, kita berdoa, tapi saya sendiri kaget. Udah berdoa tapi kaget. Saya bilang gini, kok bisa? Terus saya langsung cepat-cepat koreksi. Karena kan kalau pasukan itu sudah terbentuk, berarti kalau dia menggantikan masuk ke posisi itu, berarti kan ada yang pindah, ada yang keluar. Saya bilang, kok bisa? Tapi saya langsung gini, enggak, Mama koreksi. Kita sudah berdoa dan kita sudah beriman. Tuhan menjawab sesuai dengan iman kita. Di alam roh, Tuhan memerintahkan entah siapapun yang ada di kakak pasukan atau purna paskibraka yang mengatur, tiba-tiba dia masuk aja.
Sampai sekarang ada di pasukan pengibar bendera. Jadi Tuhan menjawab dengan begitu cepat. Gitu. Hal-hal yang ya dia bisa, tapi kan Tuhan juga tahu kapasitas kita. Dia suaranya kurang, memang pecah. Dia kan sempat coba di rumah saya, coba mama dengar, ya memang suara dia karena mungkin dalam pertumbuhan serak gitu kan, agak pecah. Tapi Tuhan menjawab, tiba-tiba dia masuk di pasukan pengibar bendera. Tuhan menjawab dengan begitu cepat, hanya semalam. Tapi ada doa juga yang perlu waktu. Nah, itu kesaksian saya mengenai iman, termanifestasi alam fisik saya bisa melihat. Saya bisa melihat, oh ya, sudah jadi, sudah diterima. Kemudian yang ketiga, Yohanes 13 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dikatakan pasti tidak mati. Peristiwa Lazarus kelihatannya seperti disengaja kalau kita baca. Pasti Bapak Ibu udah baca, teman-teman sudah baca. Seperti Tuhan itu sengaja berlambat-lambat tapi mereka nggak mengerti maksud Tuhan. Tapi di Yohanes 11 ayat 40 Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Artinya apa? Ada maksud dan Tuhan kenapa juga dia berlambat-lambat. Biar orang boleh melihat ada kemuliaan Allah, ada kedaulatan Allah. Dia bisa membangkitkan Lazarus. Biar orang boleh melihat dan semakin percaya akan kuasa mujizat daripada Tuhan. Bukankah pertolongan Tuhan kadang seringkali setelah kita lelah menangis, nggak berdaya. Saya sharing ini yang lelah menangis, nggak berdaya, saya alami, jadi saya share. Lelah menangis ketika kita sudah, kadang kita juga berada di dalam kesakitan, pemeriksaan medis, telah mengalami kerugian, baik di dalam pekerjaan, kerugian di dalam usaha, dalam bisnis, tapi bukan berarti dia terlambat. Rencana Tuhan selalu tepat waktu untuk menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita harus belajar mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Nah, kita lihat sekarang faktor-faktor apa yang menyebabkan doa kita terhalang. Ini mungkin tinggal 2 slide lagi. Faktor-faktor yang membuat doa kita terhalang. 1, iblis merupakan penghalang utama. Daniel 10 ayat 13. Di dalam Daniel 10 ayat 13 tadi, kita melihat tadi yang waktu kita sudah baca. Daniel pada saat itu, pasal 10 ini bercerita tentang Daniel yang sedang melakukan puasa selama 3 minggu, 21 hari. Kita tahu puasa Daniel 21 hari ya. Kata puasa ini memiliki arti apa? Berpantang secara sukarela untuk dari makan dan minum yang enak-enak demi mencapai suatu tujuan. Tentunya puasa ini dalam hal ini tujuan rohani tertentu. Nah, dalam berpuasa orang sengaja menghindarkan diri dari bentuk pemuasan fisik dalam periode tertentu guna memperoleh hasil atau tujuan rohani yang lebih besar. Ini yang dilakukan Daniel di pasal 10. Kenapa dijawab 21 hari? Daniel memanifestasikan itu, dia membantu ada peperangan di alam roh, tapi dia sendiri juga berpuasa. 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel 10 ayat 3. Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan pewahyuan secara khusus dari Tuhan. Untuk mendapatkan apa? Pertolongan daripada Tuhan. Tapi kenapa Daniel baru memperolehnya setelah 21 hari? Tadi saya sudah jelaskan bahwa 21 hari itu terjadi peperangan di alam roh. Malaikat yang diutus Tuhan untuk membawa jawaban doa dihadang oleh penguasa di udara yang menguasai daerah kerajaan Persia, yang disebut pemimpin kerajaan orang Persia. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Di dalam Daniel 10 ayat 13. Yang dimaksud dengan pemimpin kerajaan orang Persia, di sini bukanlah Raja Koresi, yang pada waktu itu menjabat sebagai raja atas kerajaan Persia atau Yunani, tetapi dia adalah penguasa kerajaan iblis yang menguasai daerah Persia. Sampai akhirnya
datanglah malaikat yang bernama Mikael untuk menolong setelah 21 hari lamanya. Jadi iblis adalah penghalang besar, penghalang utama bagi orang percaya untuk apa? Memperoleh jawaban doa. Dia kalau kita berdoa tiba-tiba kita dilanda kekhawatiran, tiba-tiba kita dilanda keraguan. Waktu kita berdoa tiba-tiba dia bilang, "Tuh lihat, kamu kan targetnya besok untuk membayar ini, membayar itu. Tapi sampai hari ini nggak ada tanda-tanda tuh." Dia membuat kita ragu. Nah, keraguan itulah yang membuat di alam roh peperangan itu nggak berhasil. Harus didukung dengan iman kita. Keraguan, kekhawatiran, itu yang membuat kita ragu. Nah, ragu itu nggak membantu peperangan di alam roh. Di alam fisik, akhirnya kita nggak menerima. Saya belajar dan saya mulai mengalami, oh ternyata iya ya, waktu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, full kita percaya kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita percayakan doa kita. Pernah satu ketika saya perlu suatu jumlah uang yang cukup besar. Pagi-pagi saya cuma ngomong begini, show your love God, tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Dalam arti saya butuh uang sejumlah ini untuk membayar sesuatu, biaya untuk membayar sesuatu. Kadang kita memikirkan begini, sumbernya dari A, B, C, atau pinjam dari A, atau begini, atau kalau orang Manado bilang baku sorong. Nah, tapi waktu habis saya berdoa seperti itu, saya lupa. Saya melupakan. Siangnya, saya tiba-tiba dikasih tahu. Ada uang masuk. Sekitar 10 juta. Terus saya bilang gini, duit apa? Oh, katanya duit ini. Itu hal yang tidak ada di dalam pikiran saya. Tidak ada di dalam pikiran Bartel, suami saya. Waktu kita mempercayakan sepenuhnya, kita nggak pikirin lagi. Tuhan di alam roh berperang untuk memenuhi janjinya. Hanya perlu didukung dengan apa? Iman kita. Kita beriman. Dan jangan pernah ada keraguan atau kekhawatiran. Itu merupakan penghalang kita untuk mendapatkan jawaban doa. Nah, jadi iblis penghalang utama. Terus kemudian yang kedua, motivasi dan kondisi hati yang tidak benar. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 saya kayaknya nggak tampilin, tapi coba sebentar. Ada yang bisa baca nggak? Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Alkitabnya kemana? Coba Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Ada yang bisa baca kah? Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah judulnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke. Yang kedua, motivasi dan kondisi hati yang tidak benar. Dikatakan hawa nafsu. Jadi itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Terus kemudian memenuhi ego kita. Kita pengen sesuatu dan kita berdoa, tapi sebenarnya itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas banget di Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Terus kemudian yang ketiga, saya kaget loh waktu susun firman ini, ternyata ada loh, saya baru tahu loh ini, benar saya baru tahu pada saat susun firman ini. 1 Petrus 3 ayat 7, bertindak jahat kepada pasangan anak itu membuat doa kita nggak dikabulkan loh. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya
doamu jangan terhalang. Supaya doa kita nggak terhalang, ternyata kita harus baik, nggak boleh jahat kepada istri kita, kepada pasangan kita. Yeay, hidup firman Tuhan. Jadi itu merupakan salah satu juga yang merupakan penghalang doa kita. Nah, untuk selanjutnya, Kak. Nah, terus kemudian juga tadi yang Hawa, ya, ini thank you ya udah di-share. Ini si Regina atau Steny yang share. Terus kemudian kita balik lagi yang kedua. Yang kedua itu juga tadi kan dibilang motivasi dan kondisi hati yang tidak benar. Kita saat ini berada di dalam apa? Berada di dalam suatu usaha, pekerjaan. Iblis menggunakan manusia loh untuk menghambat kita mendapatkan berkat. Kan kita ini diberkati untuk menjadi berkat kan? Tapi iblis menggunakan manusia untuk menghambat. Contoh, bila kita percaya bahwa kita akan diberkati dalam hal keuangan, tentunya uang tersebut nggak akan turun langsung dari sorga kan, dalam bentuk cash dikasih ke kita, atau setiap pagi kita memungut uang cash di depan rumah, kan nggak seperti itu. Pasti melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita. Nah, Allah bertindak untuk memberkati kita melalui apa? Usaha kita, pekerjaan kita, tempat kita bekerja, dan itu datang lewat apa? Manusia. Lewat manusia kan? Ya owner lah, pemegang saham, kemudian susunan direksi. Nah, ada orang-orang serakah, atau ada orang iri hati nih, iri hati terhadap perusahaan kita, atau ada orang iri hati terhadap usaha kita, nggak suka dengan usaha kita, dia marah, dia punya ketersinggungan. Nah, itu bisa membuat kita menghambat jawaban doa kita mengenai berkat, sehingga nggak menjadi kenyataan. Oleh karenanya apa? Seperti halnya yang kita lakukan di My Office, My Calling, kita perlu berdoa untuk perusahaan tempat kita bekerja, untuk atasan, untuk rekan kita, berkati setiap orang yang ada di tempat kita, even kita nggak suka, even orang itu menyebalkan sekali, even orang itu benci kepada kita tetap harus memberkati mereka. Karena apa? Itu yang membuat doa-doa kita nggak terhalang. Jadi manusia itu bisa membuat kita, akhirnya kita punya kebencian, punya kemarahan, punya ketidaksukaan yang membuat apa? Iman itu tidak diwujudkan. Hasilnya tidak diwujudkan di alam fisik, di kasat mata. Kita nggak melihat berkat kita, karena kita membenci, kita nggak suka orang lain. Oke, lanjut. Kemudian ini tinggal kunci. Ini paling terakhir. Kunci agar doa-doa kita dijawab. Tadi sudah dibacakan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Kita berdoa menurut kehendaknya. Kemudian yang kedua, Yohanes 14 ayat 14, kita meminta dalam namanya. 3, tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam kita, ada di dalam kita. Yohanes 15 ayat 7. Meminta dan doakan, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Markus 11 ayat 24. Kemudian yang kelima, meminta, mencari dan mengetuk di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Saya percaya masih banyak ayat yang mengenai doa, kunci agar doa-doa kita dijawab. Dan ini sering mungkin kita sudah bahas, jadi saya nggak bahas lebih lanjut. Tapi percayalah bahwa setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Hanya kita perlu manifestasikan di alam nyata dengan melalui apa? Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Kuncinya apa? Penting sekali. Untuk apa? Setiap orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Dia lahir baru, ada roh Tuhan pada dia. Roh Tuhan adalah roh yang sama yang Tuhan punya. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bicara tentang kedagingan, hawa nafsu, keinginan duniawi. Jiwa bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Tapi roh itu adalah roh Tuhan. Oleh rohnya kita punya apa? Sukacita, damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kebaikan, kelemah lembutan, ada kasih. Dan itu kita mampu melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri, 30% dari kita adalah roh. Kita bisa mengalahkan kedagingan kita karena ada roh Tuhan di dalam kita. Kunci agar doa-doa kita dijawab, alam roh,
kita tetap berdoa, Tuhan bekerja, kita dengan iman kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Fakta yang terakhir, Allah itu setia dan tidak pernah gagal memenuhi semua janji-janjinya dan menjawab doa-doa kita bila doa itu dinaikkan berdasarkan firman-Nya dan dilakukan dengan iman. Ada ayat-ayatnya, Yosua 21 ayat 45, Yosua 23, dan seterusnya. Rancangannya untuk kita adalah hari depan yang penuh harapan. Kita diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih untuk setiap kita yang menyimak firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, menjawab setiap doa kita, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tante Devi, luar biasa sekali ya. Saya juga sangat diberkati sekali dengan sharing firman Tuhan dari Tante Devi malam hari ini. Ini pasti sangat jelas banget. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita tahu tentang doa. Malam ini dikupas habis sama Tante Devi dari faktor, terus bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita, dan apa sih fakta Tuhan menjawab setiap doa kita. Sangat jelas. Jadi yang hadir malam hari ini pasti merasa sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya juga pribadi luar biasa. Terima kasih Tante Devi. Firman Tuhan yang singkat, padat, jelas, dan waktunya juga ini sangat teratur malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan Tante Devi bersama dengan keluarga, anak-anak. Dan kami sangat bersyukur bisa ada sharing tentang doa. Pasti setiap minggu pertama dan minggu kedua itu selalu ada hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan utus untuk melayani di My Office, My Calling tentang doa. Jadi kita jadi mengerti apa yang harus kita lakukan lewat doa. Malam hari ini saya sangat diberkati sekali, padahal waktunya sebenarnya masih boleh Tante Devi untuk lebih memperjelas. Mungkin ada yang kurang mengerti. Tapi bersyukur, saya percaya jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini boleh mengerti firman Tuhan malam ini. Jadi judulnya juga tidak biasa. Nanti bagian yang lain yang menambahkan. Judulnya juga tidak biasa. What to do if your prayer are not answered? Nah, itu apa katanya? Pasti Tuhan menjawab setiap doa kita di 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Pastinya Tuhan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan ketika kita meminta. Jadi ada manifestasi secara roh, dan itu harus kita percayakan dengan iman sehingga kita menerima sesuai dengan firman Tuhan di Ibrani 11. Kita belum lihat tapi kita percaya, itulah iman. Jadi itu malam hari ini disampaikan benar oleh Tante Devi. Jadi jangan khawatir untuk segala doa kita tidak mungkin tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan hanya minta agar kita tidak ragu, tidak khawatir, agar setiap apa yang kita doakan itu terjadi dan boleh dijawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Yang penting jangan paksa Tuhan untuk segera menjawab. Karena ada doa yang bisa saja saya kayak kesaksian Tante Devi tadi, langsung dijawab, ada yang mungkin masih tunda karena ada hal yang lebih baik, dan Tuhan itu harus menunggu. Berarti itu proses yang panjang untuk dia bisa menerima jawaban doa dari Tuhan. Nah, ada faktor yang menghalangi juga yang disampaikan Tante Devi, yaitu iblis merupakan faktor penghalang pertama. Yang kedua, motivasi dan kondisi hati kita. Ketiga, jangan bertindak jahat kepada pasangan. Nah, faktanya itu pasti kita udah tahu, kita diberkati Tuhan lewat banyak hal. Itu kita harus juga diberkati untuk juga terus menjadi berkat. Dan segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan, terima kasih untuk Tante Devi sekali lagi. Saya juga ada wawasan baru tentang doa, ada juga pencerahan baru, puji Tuhan, dan semakin lagi diisi. Secara roh, pasti setiap hamba Tuhan ada hal-hal yang khusus yang Tuhan berikan untuk bisa membagikan kepada setiap kita pribadi. Nah, saat malam hari ini kita akan lanjut dengan doa yang dibawakan oleh teman-teman kita dari
PT Global Corp yang sudah mempersiapkan diri. Sebelumnya saya persilakan Bro Davis untuk menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya serahkan hamba-Nya yang bertugas. Anastasia Talita untuk membawakannya. Silakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah persekutuan doa My Office, My Calling Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bu Devi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan yang disampaikan. Dan setiap benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan boleh tumbuh subur Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini Engkau boleh melindungi kami, Engkau boleh menyertai kami Tuhan dalam aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan, semuanya boleh Engkau lindungi Tuhan, aman dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami ya Bapa, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan melalui doa kami Tuhan, kami boleh semakin mengenal-Mu Tuhan, kami boleh semakin mengetahui apa menjadi rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam hidup kami, dalam tempat tinggal kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, hidup kami Tuhan boleh semakin lebih Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, Engkau sangat mencintai setiap kami ya Bapa, dan kami yakin percaya Tuhan Engkau yang akan terus memegang setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah setiap ucapan syukur kami, inilah setiap doa permohonan kami ya Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Anastasia. Dan nantinya kita akan lanjut doa bagi marketplace yang nantinya akan dibawakan oleh Fevri, dan saya minta Bro Davis untuk naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan kembali negeri kami. Mari sekali lagi saudara katakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Saya persilakan yang bertugas dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, semesta alam. Kau Tuhan yang memiliki kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk Tuhan setiap usahawan yang saat ini bekerja Tuhan, dan mereka semakin berkati Tuhan, sehingga mereka berhasil, mereka menjadi kepala, menjadi ekor, kami semua menjadi kepala dan menjadi ekor ya Tuhan, dan berkati untuk menjadi berkat bagi dunia. Ketika kami berkati Tuhan yang memberkati melalui hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, sehingga semua mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami Tuhan, taruhkan hikmat marifat-Mu dalam kami Bapa, untuk kami bekerja Tuhan, untuk kami yang berusaha Tuhan memberkati semuanya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat rekan-rekan kami saat ini Tuhan, yang sedang mencari pekerjaannya Bapa. Untuk rekan-rekan kami yang memulai usaha Tuhan, atau mencari usaha yang baru, Tuhan Engkau memberikan pertolongan ya Bapa. Engkau membuka jalan, membuka pintu, Engkau membuka tingkap-tingkap langit Bapa, dan mencurahkan berkat yang berlimpah Tuhan. Untuk yang boleh mencari pekerjaan, Tuhan boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan passion mereka. Untuk yang sedang berusaha, Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat pelanggan, Tuhan yang mengantarkan berkat-berkat datang ke perusahaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya Tuhan boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi garam, menjadi terang di mana pun berada Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui harta kami, Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan kami, Tuhan dimuliakan melalui apapun dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kantor-kantor seperti di PTA Finance, di Bank UOB, Bank BTPN, TGC di Cililitan Mall,
PT Mars Indonesia, PT Atlanta, PT Global Inspeksi Sertifikasi dan Global Corp, Manajemen Atrium dan Kawal, PT Indotama Putra Sejati, BPH Migas, HHP Law Firm, P2 TP2A Provinsi DKI Jakarta, PT Apres Assurance, PT Premium Interindo, BTN, PT Anugrah Parmindo Lestari, CB Usaha Baru Mandiri Abadi dan PT Konsultan Manajemen Bisnis, PT Mitsui Indonesia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Bank Mayapan Internasional, PT Toyota Suso Indonesia, PT Kolak Indonesia, PT Gracia Karya Rasa, PT Panca Global Capital dan Sekuritas, PT Adi Sentosa Cemerlang, PT Asuransi Astra Life, PT Sumber Gras Sejahtera, Top Cafe Resto, Sekolah Bina Gita Gemilang, DND Law Office, PT Media Poster Indonesia, PT Victory International Future, Revo Town Hall. Tuhan yang memberkati perusahaan-perusahaan ini ya Tuhan, untuk dimanapun perusahaan ini berada, Tuhanlah yang memberkati perusahaan ini, sehingga perusahaan ini ada menjadi garam, menjadi terang dimanapun berada. Dan Tuhan memakai anak-anakku yang ada bekerja di perusahaan ini Tuhan, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, semua hanya untuk membesarkan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, untuk Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja di marketplace Tuhan. Semuanya Bapak Engkau berikan hikmat ya Bapak. Pada akhir zaman ini tangan Tuhan bekerja dengan leluasa memberkati. Dan kami yang diberkati menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Pak Davis mungkin bisa angkat satu lagu sebelum masuk doa permohonan khusus Pak Davis. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini doa kami malam ini Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, terima kasih boleh membawakan doa bagi bangsa, bagi marketplace. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan ke doa bagi bangsa yang nantinya akan dibawakan oleh Yemima. Silakan Yemima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam ini Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah Tuhan, mulai dari pusat Tuhan Yesus, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berikan Tuhan, Engkau berikan orang-orang yang takut akan Tuhan, Engkau berikan Tuhan Yesus hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas untuk bangsa ini Tuhan Yesus, menjalankan tugas dengan baik, serta menjadi pemerintahan yang jujur Tuhan Yesus, yang jujur, yang bersih Tuhan, dan yang bermartabat Tuhan Yesus, dan juga punya kredibilitas yang bisa dipercaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden kami Tuhan Pak Jokowi Tuhan Yesus beserta kabinetnya ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk Presiden kami Tuhan Yesus Pak Jokowi Tuhan beserta kabinetnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk bisa memimpin bangsa ini Tuhan, negara ini Tuhan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak.
dan terus Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk krisis ekonomi Tuhan, krisis keuangan Tuhan, dan energi yang menghadang seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya ya Bapak untuk kebutuhan pokok yang pemerintah dan semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan, Engkau mampukan Tuhan Yesus, Engkau mampukan untuk menstabilkannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti selalu menyertai kami semua Tuhan, untuk semua bisa terpenuhi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dapat mengendalikan semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, kami tidak akan kekurangan Tuhan Yesus di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Engkau beserta kami Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa Tuhan untuk Presiden Jokowi, untuk bisa menjaga keharmonisan semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk generasi milenial Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan, untuk generasi milenial ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan Yesus, sehingga generasi milenial Tuhan bisa terus Tuhan Yesus menuangkan Tuhan ide-ide kreatif Tuhan Yesus. Mereka Tuhan mengisi Tuhan ruang-ruang digital Tuhan dengan konten-konten yang positif dan membangun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesan yang baik juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar semuanya untuk hanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Tuhan, terima kasih Yenima boleh membawakan doa untuk bangsa malam hari ini. Dan selanjutnya kita datang dalam doa permohonan khusus yang nantinya akan dibawakan oleh Tante Kitty ya. Ada Yuka ini. Yuka. Oh, Langsung aja ya. untuk doa permohonan Yuka Melinda. Silakan Yuka. Ya, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini di tengah kesibukan kami ini ya Bapa. Pada malam hari ini juga ada doa permohonan khusus yang dari setiap kami pasti memiliki permohonan khusus kepadamu Bapa. Yang hamba sendiri tidak tahu menau masing-masing pribadi kami dengan permohonan khusus kami. Tapi Tuhan, biarkanlah para pendoa-pendoa ini juga kami yang ikut berdoa dengan setiap permohonan khusus kami Tuhan, Engkau yang mau jamah setiap permohonan kami ini Tuhan. Berikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini juga kami mau berterima kasih kalau MMC malam ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kesetiaan pengurus yang boleh melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga terima kasih untuk segala petugas pada malam hari ini, juga para anggota PKKO yang boleh bergabung pada malam hari ini Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang boleh juga disampaikan oleh Tante Devi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ibadah MOMC di tanggal 1 Agustus nanti Bapa. Biarkanlah Tuhan para pengurus boleh kembali memilih petugas yang mau melayani Tuhan dengan baik. Berikan kelancaran Tuhan dari mulai persiapan sampai ibadahnya nanti. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan melalui hidup mereka boleh bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam pekerjaan juga dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, pada doa permohonan khusus ini kami juga ingin mendoakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Tuhan yang tahu Tuhan, orang-orang yang sedang sakit mungkin di dalam rumah sakit pada saat ini Tuhan, Kau yang mau jaga dan sertai mereka, berikanlah mereka kiranya kesembuhan yang datang hanya daripada-Mu saja Bapa. Tuhan yang berikan mereka tetap sukacitamu Tuhan, sehingga mereka tetap percaya ada kesembuhan, ada mujizat yang boleh mereka terima daripada Tuhan. Engkau juga mau berkati segala
komponen dari mulai obat-obatan, makanan, para dokter, perawat, juga keluarga yang setia menjaga mereka Tuhan, sehingganya segala sesuatunya yang Tuhan boleh sediakan itu boleh menjadi alat daripada Tuhan untuk mereka memperoleh kesembuhan ya Bapa. Bagi orang-orang yang sedang sakit juga mungkin masih di rumah atau juga menjalani rawat jalan Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati juga mereka sama seperti yang ada di rumah sakit Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki sukacita dan pengharapan hanya di dalam nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan yang mau jaga dan sertai mereka Tuhan dimanapun kami berada. Bagi kami yang para perantau ataupun kami yang tinggal bersama, mereka tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan melalui penyakit yang mereka alami Tuhan. Sehingga mereka tetap memiliki sukacita yang datang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mungkin orang-orang sakit ini adalah atasan kami atau teman kerja kami Tuhan. Engkau yang mau jaga dan sertai juga mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, sehingga mereka kembali boleh bekerja dengan baik. Dan kami Tuhan boleh saling melengkapi satu sama lain di dalam pekerjaan kami Bapa. Tuhan juga memberkati sanak saudara kami yang mungkin juga sedang sakit, Engkau mau jamah mereka juga Bapa. Kami mungkin yang juga dalam Zoom ini dalam keadaan tidak enak badan atau dalam keadaan sakit, memiliki sakit Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kiranya kami juga tetap mau menyerahkan diri kami sehingga kami boleh disembuhkan hanya oleh Tuhan saja. Kami juga bersyukur Tuhan kalau di dalam Zoom ini kami juga memperoleh kesehatan yang baik Tuhan selama 1 minggu yang lalu. Sampai pada saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan tetap mau ingatkan kami dalam 1 minggu ke depan kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, sehingga melalui kesehatan kami boleh memuliakan Tuhan dalam pekerjaan dan kegiatan yang kami lakukan dengan baik nantinya Tuhan. Ingatkan kami untuk menjaga selalu pola tidur, juga pola makan kami, juga selalu mengucap syukur hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami haturkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Permohonan-permohonan khusus yang kami sampaikan masing-masing di dalam hati kami Tuhan, kiranya Tuhan yang mau bekerja di dalam itu semuanya saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, biarkanlah kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Bagi kami yang masih dalam perjalanan kerja Tuhan menuju ke rumah, Engkau juga mau sertai kami dalam perjalanan. Kami yang sudah sampai di rumah, Engkau juga kiranya ataupun bekerja di rumah, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati, telah berdoa khusus malam hari ini. Dan sebelum pengumuman yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Kitty, kita persiapkan persembahan kita untuk menopang pelayanan di dalam Persekutuan Karyan Kristen Oikumene lewat My Office My Calling. Saya persilakan Bro David. Baik. Kita akan berikan persembahan yang terbaik, saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik, Kak Hedi, boleh dibacakan persembahannya Kak Hedi? Terima kasih persembahan saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang nantinya akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Harian PKKO, Ibu Kitty Weni. Saya persilakan. Shalom semuanya. Sorry, nggak bisa camp dulu.
Shalom. Shalom, Bu Titi. Iya, shalom Pak David Shalom. semuanya. Ya, shalom buat Shalom, semua shalom. teman-teman. Ya, semua teman-teman yang sudah melayani, buat Heidi yang memimpin jadi host, dan Pak David yang jadi WL, dan Desi yang sudah sharing tadi firman Tuhan yang luar biasa, serta teman-teman dari global ya yang sudah berdoa untuk di My Office My Calling. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani. Ada Tata ya tadi ya, Selfie, Yuke, semua yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan semua teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, mari biar terus kita dikuatkan dan terus kita diingatkan untuk bagaimana tentang kekuatan doa ya. Nah, tidak lupa kita terus ingat bahwa My Office My Calling ada di setiap hari Senin, di minggu pertama dan minggu kedua. Minggu ketiga kita akan melakukan rapat, dan Senin di minggu keempat leadership sharing. Nah, jangan lupa juga untuk hari Rabu PKKO, setiap hari Rabu ada ibadah raya PKKO, dan kita masuk kepada bulan Juli ya, tema di bulan Juli. Mohon kehadiran dari semua teman-teman, semua saudara-saudara untuk bisa terus hadir di ibadah hari Rabu. Dan hari Sabtunya ada The Soul, kelas pemuritan dimulai di jam 2 siang. Bagi jemaat yang sudah ikut atau siswa yang sudah ikut, terus semangat, dan para pelatih juga terus semangat. Dan tak lupa juga hari Sabtu itu juga adalah hari kebersamaan untuk pengurus PKKO dan calon pengurus PKKO yang kita adakan di Kebun Binatang Ragunan. Jadi bagi teman-teman yang ada di Zoom ini yang berminat juga untuk ikut di dalam kepengurusan PKKO, bisa juga join sama-sama di acara kebersamaan PKKO tanggal 16 mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang ya. Welcome. Itu saja pengumuman tambahan, dan terima kasih buat bidang doa yang sudah terus setia di dalam mempersiapkan My Office My Calling, dan nantiasa Tuhan berikan roh unity dan sukacita selalu. Demikian informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tante Kitty untuk informasinya malam hari ini. Dan kita akan menutup My Office My Calling pada hari ini, Senin 11 Juli 2022. Nantinya akan dibawakan oleh Steny Powa, dan minta kesediaan Tante Devi untuk doa berkat malam hari ini. Saya persilakan Uang. Sebelum kita live dari Zoom ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, pelayanan kami sudah kami beri buat Tuhan. Kiranya ini Tuhan, pelayanan kami ini tunggu menyenangkan Tuhan. Bagi hamba-hambamu yang sudah melayani malam hari ini, untuk Heidi, untuk Davis Tuhan, untuk hamba-Mu yang Kau utus malam hari ini, untuk Devi Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, yang melayani malam hari ini di altar Tuhan. Biarlah semua Tuhan, kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan kami terima di malam hari ini. Tuhan berkati untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada doa malam hari ini, yang bertugas untuk doa malam hari ini dari tim Global Cop Tuhan, IGS. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan, setiap apa yang mereka bawa dalam doa-doa malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka berlimpah-limpah, dan biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan kapasitas mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan. Kembangkan Tuhan usaha mereka Tuhan, agar supaya dimanapun mereka berada,
nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk Kak Regina yang melayani di multimedia juga Tuhan. Yuka Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dengan tetap sukacita di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat tim kami dari bidang doa yang melayani malam hari ini juga Tuhan. Engkau berkati mereka, kami dengan tim yang ada Tuhan, agar terus semangat dan tetap sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, biarlah ibadah kami yang akan datang nanti Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan untuk Ibu Devi untuk doa berkat. Kita terima berkat Tuhan, mari angkat tangan kita. Berkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu, pelayananmu, apapun yang engkau lakukan, kami bersepakat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan buat berhasil di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara boleh bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada sesi foto dulu, Kak? Sudah? Bu Heidi? Foto udah. Baik. Ya. Memberkati semua. Terima kasih semuanya Bapak, untuk Ibu, pelayanan malam sister. hari ini. Thank you, Tim Desi. dari Thank you, Global Desi. Corp-nya, terima kasih. Evi, PIC-nya, terima kasih. Pak Luski, terima kasih.